その赤子を取り殺すのだ。ちっちゃいな。もちれごと天使、おお山神消えた。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Opa Anime. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Shaman King, di mana menceritakan seorang anak muda bernama Yoh Asakura yang memiliki kemampuan melihat roh serta mengendalikannya. Yoh Asakura memiliki tekad untuk menjadi Shaman King. Untuk mendapatkan gelar tersebut, Yoh Asakura pergi ke Tokyo untuk berpartisipasi dalam gelaran Shaman Fest. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Jangan lupa siapkan dulu kopi dan rokoknya bos, dan mari kita meluncur. Film diawali dengan seorang kakek yang ingin membunuh cucu kembarnya yang baru lahir, di mana salah satu cucunya itu mempunyai kekuatan roh jahat legendaris. Ketika kakek itu ingin membunuh cucunya, tiba-tiba roh jahat itu datang, yang langsung menyerang kakek tersebut. Roh jahat itu pun langsung pergi membawa salah satu anak kembar itu. Lalu kakek dan orang tua anak kembar itu pun hanya bisa menerima kenyataan dan menaruh harapan kepada kembaran anak yang dibawa roh jahat itu, agar kelak ia bisa menyelamatkan kembarannya tersebut. Scene pun berpindah ke 13 tahun kemudian, di mana saat itu ada anak bernama Manta yang sedang terlambat untuk pergi les. Lalu ia pun memutuskan untuk melewati jalan pintas di area pemakaman. Manta pun langsung dikejutkan dengan adanya anak misterius yang duduk di pemakaman itu. Anak misterius itu pun lalu menunjukkan bahwa dirinya tidak sendirian, di mana ada banyak roh di pemakaman itu. Dan salah satunya adalah legenda samurai di kota itu yang bernama Amidamaru. Di keesokan harinya saat di sekolahan, Manta menceritakan apa yang telah ia lihat tadi malam di pemakaman. Namun ia malah ditertawakan oleh teman-temannya. Lalu saat pelajaran dimulai, Manta dikejutkan dengan murid baru yang ternyata adalah anak misterius yang ia temui tadi malam. Anak yang misterius itu bernama Yoh Asakura. Sepulang sekolah, Manta yang penasaran dengan Yoh langsung mengikuti Yoh untuk membongkar identitasnya. Namun anehnya Yoh hanya berdiam diri di jembatan sampai sore, yang membuat Manta merasa kesal dan langsung mengajak Yoh untuk berbicara, di mana ia mengaku bahwa telah mengikuti Yoh untuk membongkar identitasnya. Yoh pun langsung memberitahu Manta bahwa dirinya adalah seorang shaman. Shaman adalah orang yang bisa menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Lalu Yoh pun menanyakan tentang Amidamaru kepada Manta. Manta pun menjelaskan bahwa Amidamaru adalah samurai legendaris di kota itu. Dan Manta juga memberitahu Yoh bahwa peninggalannya juga dipajang di museum lokal. Yoh yang mendengar itu pun langsung pergi ke museum. Lalu Manta yang sedang les pun merasa bingung dengan omongan Yoh yang bisa menghubungkan dunia manusia dengan dunia roh. Manta pun langsung membaca buku tentang shaman, di mana shaman adalah orang yang bisa berinteraksi dengan roh. Bahkan zaman dulu shaman juga bisa menggunakan kekuatan roh itu untuk mengobati orang sakit, dan juga digunakan untuk bidang politik. Lalu Yoh yang telah tiba di museum pun langsung mengobrol dengan roh pembuat pedang yang bernama Mosuke. Scene pun berpindah di mana Manta yang masih penasaran dengan Yoh. Lalu ia pun memutuskan untuk pergi ke makam di mana mereka pertama bertemu. Di sana ternyata ada berandalan yang sedang berkumpul, dikarenakan di sana mereka bisa berbuat sesukanya tanpa diganggu para warga. Lalu tak lama ketua mereka yang bernama Ryu datang. Ryu yang telah merobohkan batu nisan pun diberitahu anak buahnya, di mana itu adalah makam Amidamaru, seorang samurai legendaris di kota itu. Namun Ryu tidak peduli dan malah menghancurkan batu nisan itu. Manta yang ingin pergi dari sana malah ketahuan oleh para berandalan itu. Ia pun langsung auto digebukin hingga babak belur. Di keesokan harinya ketika di sekolah, Yoh yang tahu Manta digebukin para berandalan yang ada di makam pun langsung mengajak Manta untuk balas dendam. Lalu di malam harinya mereka berdua menemui berandalan itu, di mana Amidamaru ingin melawan para berandalan yang telah merusak makamnya. Yoh pun langsung merubah Amidamaru menjadi bola roh dan memasukkan bola roh itu ke dalam tubuhnya,
yang membuat Yoh kerasukan roh Amidamaru, dan mereka pun berhasil mengalahkan para berandalan itu. なんだこいつ、さっきとはまるで別人じゃねえ。 Setelah kejadian itu, Yoh mengajak Amidamaru untuk menjadi paternya. Namun Amidamaru menolaknya, yang dikarenakan ia sudah 600 tahun ini menunggu temannya, yang ternyata temannya Amidamaru adalah Mosuke, di mana dulu Mosuke telah berjanji untuk membuatkan pedang Harusame untuk Amidamaru. Namun sebelum pedang Harusame jadi, Amidamaru sudah mati di medan peperangan. Lalu Yoh membantu Mosuke dengan tubuhnya untuk memperbaiki pedang Harusame. Setelah selesai memperbaiki pedang Harusame, Mosuke bisa pergi ke dunia lain dengan tenang. Meskipun Amidamaru ingin bertemu dengan Mosuke, namun ia memutuskan menerima ajakan Yoh untuk menjadi partnernya. Lalu di keesokan harinya, lagi-lagi Manta terlambat untuk pergi les. Ketika ia melewati jalan pintas di area pemakaman, Manta melihat ada anak lain di pemakaman itu, di mana anak itu langsung menghampiri Manta untuk meminta bantuan. Anak yang bernama Ren itu meminta bantuan kepada Manta untuk menyampaikan pesan kepada Yoh bahwa ia akan merebut roh Amidamaru dari Yoh. Di keesokan harinya, Manta pun menyampaikan pesan itu kepada Yoh. Namun Yoh dan Amidamaru malah ingin berteman dengan anak yang bernama Ren dan rohnya. Lalu tak lama berselang mereka bertemu dengan Ren di jalan, di mana Ren sedang dikelilingi para berandalan, yang dikarenakan Ren telah merusak mobil para berandalan itu. Dengan mudahnya Ren bisa mengalahkan mereka semua, yang membuat Yoh tidak yakin bahwa Ren adalah Shaman, yang dikarenakan Ren tanpa roh sudah sangatlah kuat. Namun ketika salah satu berandalan itu ingin menabrak Ren dengan mobil, Ren mengeluarkan rohnya yang bernama Bason, dan langsung membelah mobil itu menjadi dua. Ren yang menganggap nyawa berandalan itu tidak ada gunanya pun ingin membunuhnya, namun langsung dihentikan oleh Yoh. Ren yang melihat Yoh pun tanpa basa-basi dan langsung meminta roh Amidamaru. Namun Yoh tidak akan menyerahkan Amidamaru kepada Ren, yang dikarenakan ia telah menganggap Amidamaru adalah temannya. Ren yang mendengar itu pun langsung tertawa, karena menurut Ren roh itu hanyalah alat yang digunakan Shaman untuk mendapatkan kekuatan. Yoh yang mendengar itu pun langsung marah dan mengeluarkan Amidamaru untuk menyadarkan Ren. Pertarungan kedua Shaman pun terjadi, dan di sini Ren menyadari bahwa Amidamaru lebih kuat dari Bason. Namun Ren mengatakan bahwa jika Amidamaru bersama Yoh, ia hanya bisa mengeluarkan kekuatannya 10% saja. Ren pun lalu menunjukkan kekuatan Shaman yang bisa menggunakan 100% kekuatan rohnya, hingga bisa melukai Yoh dengan satu serangan. Ren juga mengatakan bahwa Shaman adalah sosok yang menggunakan kekuatan roh sesuai kehendak mereka. Demi menguasai rohnya, mereka harus menggunakan rohnya sebagai alat. Namun Yoh tidak menganggap Amidamaru sebagai alat, melainkan sebagai temannya. Yoh yang sadar tidak akan bisa menang melawan Ren pun ingin mengorbankan nyawanya, daripada Amidamaru dijadikan alat oleh Ren. Lebih baik Amidamaru menyusul Mosuke ke alam baka. Mendengar itu Ren pun menyebut Yoh bodoh, karena jika roh kembali ke alam baka, ia tidak akan bisa balik lagi ke dunia. Dan saat Ren ingin membunuh Yoh, tiba-tiba Amidamaru menghalangi Ren, yang dikarenakan meninggalkan ruannya adalah hal yang sangat memalukan bagi seorang samurai. Hingga akhirnya Yoh bisa menggunakan kekuatan Amidamaru 100%, di mana perasaan Yoh dan Amidamaru bisa menyatu, dan akhirnya mereka bisa mengalahkan Ren dan Bason. Yoh yang pingsan pun teringat di mana ia dilatih dan diberitahu tentang Raja Roh oleh kakeknya. Raja Roh adalah roh yang menguasai seluruh pengetahuan dan kekuatan, roh yang setara dengan dewa, di mana hanya orang hebatlah yang bisa bertemu dengan Raja Roh, dan orang itu adalah Shaman King. Yoh yang ingin bertemu dengan Raja Roh pun bertekad untuk menjadi Shaman King. Setelah ia terbangun dari pingsannya, tiba-tiba ada wanita datang menjenguk Yoh. Manta yang menegur wanita itu karena nyelonong masuk pun langsung kena tampar, di mana wanita itu adalah seorang Shaman yang bernama Ana, sekaligus tunangan Yoh. Dan episode pertama dan kedua pun selesai.
Oke bos, sampai di sini dulu. Sampai bertemu di episode selanjutnya dan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.